Ini salah satu rahasia saya. Ya. Sejak saya bangkrut, kemudian saya dengan teman-teman kriminal banyak bergaul. Satu amalan yang saya pegang sampai sekarang adalah setiap keluar rumah, saya harus keadaan suci, yaitu berwudu. Satu tujuannya, saya mengharap ridho dari Allah, kemudian mendapat keselamatan, kemudian mendapat ridho dan berkah. Pejuang langit, kuasa Allah Azza wa Jalla selalu hadir dalam setiap sisi kehidupan manusia. Siapa sangka, dengan menjaga wudhu, Allah ubah nasib seseorang secara total. Dari preman jalanan dan tukang parkir biasa, jadi pengusaha sukses yang dikenal banyak orang. Semua berawal dari sepeda. Iya, cuma sepeda. Hari ini, Mas Agung mau nunjukin cerita perjuangannya sebelum sukses kayak sekarang. Kalau sekarang mah keberkahannya banyak banget kan yang udah didapat. Nah, salah satu cerita menarik itu ada di sepeda ini juga sebenarnya. Ya kan Mas Agung ya? Penasaran kan sama ceritanya? Yuk ikutin kita terus. Nah, Pejuang Langit, pasar ini jadi saksi bagaimana nasib Mas Agung berubah. Dari seorang pengusaha yang bangkrut, hingga jadi preman dan juru parkir. Lalu bangkit kembali, jadi eksportir yang sukses. Berawal dari kebangkrutan yang dialaminya akibat bencana alam dan ditipu miliaran rupiah, Mas Agung harus menanggung beban hidup bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Dari sinilah beliau masuk ke dunia pasar barang bekas, mencari jalan di tengah terpuruknya hidup. Nah, Pejuang Langit, pasar barang-barang bekas ini sebenarnya baru buka malam hari ya. Tapi Mas Agung menyempatkan mampir buat ketemu dengan teman baiknya yang selalu menasehatinya. Berarti Mas Agung, pasar ini punya cerita dong ya? Sangat banyak ceritanya. 8 tahun menjadi tukang parkir, Ya. sehingga sekarang Mas Agung bisa jadi eksportir sukses. Alhamdulillah sekarang jadi eksportir. Nah, tadi Mas Agung bilang bangkrut. Ya. Emang sebelumnya Mas Agung ini bisnis apa? Saya dulu banyak bisnisnya. Ada properti, ada fashion, ada juga bisnis dari meneruskan orang tua karena orang tua meninggal. Sehingga saya banyak ditipu supplier, utang bank menumpuk, sehingga bangkrut sampai habis semuanya. Nggak megang duit sama sekali? Nggak megang duit sama sekali. Ya Allah. Jadi semua usahanya Mas Agung tuh dulu nggak ada yang berkah? Tidak ada berkah. Ya Allah. Karena mungkin waktu itu saya juga seorang penebang pohon ya. Mungkin itu adalah tamparan bagi kami karena saya suatu saat saya membaca suatu sejarah, mungkin kalau pohon itu kan tidak boleh ditebang sebetulnya. Karena itu ada sumber kehidupan baik itu dari tumbuhan, dari hewan dan juga manusia. Mungkin itulah yang tamparan bagi saya sehingga saya tidak berkah untuk itu. Oke. Jadi dulu tebang pohon ilegal ya? Bukan ilegal, tetapi pohon itu kan sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Jadi saya nebang tidak menanam lagi. Oh, baik, nggak berkelanjutan nggak ya? berkelanjutan. Mas Agung, jadi saat bangkrut tadi, kenapa tiba-tiba bisa terdampar jadi tukang parkir? Ya jelas waktu bangkrut, posisi bangkrut itu pasti ada pilihan. Baik. Akan pilihan seperti ini atau menjadi seorang kriminalitas yang jelas di depan mata sangat mudah, atau memilih jalan yang baik yaitu hijrah. Oh, sempat kepikiran jadi kriminal waktu itu? Ya. Wah. Nah, akhirnya Mas Agung milih jadi tukang parkir tadi? Tukang parkir. Lingkungan dan putus asa membayangi hidupnya. Tapi alhamdulillah, Mas Agung memilih jalan yang benar. Ia ingin rezeki halal dan hidup yang berkah. Dari seorang pengusaha yang bangkrut, Mas Agung ikhlas jadi juru parkir di pasar. Namun hijrah di tengah lingkungan seperti ini gak gampang, butuh tekad dan amalan yang bisa jaga iman. Ini salah satu rahasia saya. Ya. Sejak saya bangkrut, kemudian saya dengan teman-teman kriminal banyak bergaul. Satu amalan yang saya pegang sampai sekarang adalah setiap keluar rumah, saya harus
keadaan suci, yaitu berwudu. Satu tujuannya saya mengharap ridho dari Allah, kemudian mendapat keselamatan, kemudian mendapat ridho dan berkah. Saya juga ingat tuh, kalau berwudu itu kita melindungi diri ya. Melindungi diri. Dari perbuatan-perbuatan yang munkar ya. Ya. Jadi keinget, oh ya saya masih dalam keadaan wudu, terus Ya. bersuci ya. Iya, itu. Oh, Masya Allah. Ternyata itu nih rahasianya Mas Agung nih, supaya tetap teguh. Ya, Nggak terpengaruh sama lingkungan, walaupun berada di lingkungan kriminalitas. sangat kriminalitas di sini. Pejuang Langit, guru ngaji saya pernah bilang, wudhu itu bukan cuma syarat sholat, tapi juga ibadah yang punya kekuatan spiritual. Gara-gara rajin jaga wudhu dan sholat 2 rakaat setelahnya, seorang hamba bisa mendulir Rasulullah SAW di surga. Itu bukan cerita biasa. Itu yang terjadi pada sahabat mulia Bilal bin Rabah. Nabi pernah bertanya pada Bilal, "Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga?" "Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari, dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap aku berhadas, aku lantas berwudu, dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu." Makanya guru saya kemudian bilang, dengan begitu, wudu itu amalan istimewa. Bahkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wudu bisa menggugurkan dosa, sekaligus sebagai pengingat kita agar tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, ini Mas, kebetulan ini ada Pak Anjar. Pak Wah, Anjar nih. Assalamualaikum Pak, salam kenal. Halo. Anjar. Dari Jalur Langit. Oh iya, terima kasih. Masya Allah. Jadi Pak Anjar ini temannya Mas Agung. Boleh nggak diceritain Mas Agung nih siapa dulunya? Kok sekarang bisa jadi sukses begini tuh, perjuangannya gimana dulu Mas Anjar? Ya, dulu waktu tahun 2009 ya. Ya, Ini Mas Agung ini punya komunitas. baik. Tapi ya komunitas anak muda. Jadi ya kalau kita lihat banyak yang agak negatif unsurnya dulu waktu beliau. Baik. Itu beliau mengumpulkan anak muda untuk bergerak di kritian namanya. Kritian itu barang bekas yang dijual. Siap. Dulu waktu itu di jalan dimarahin sama warga masyarakat karena mengganggu lalu lintas. Akhirnya Mas Agung bersama teman-teman ini masuk ke pasar kami. Baik. Kebetulan waktu itu saya pengelola pasar sini deh. Ini masuk ke kami. Di tempat ini pun menjadi bahan gunjingan juga, mengganggu para pedagang. Nah, Pejuang Langit, dari cerita Mas Anjar, saya dapat fakta menarik nih. Ternyata Mas Agung gak cuma peduli urusan diri sendiri. Beliau sering membantu anak jalanan dan para preman, dibimbing untuk berdagang, biar dapat penghasilan yang halal. Masuk pertama kali di sini karena masih jiwa muda aja, Pak. Hampir setiap malam terjadi kerusuhan. Loh, Mas Agung waktu itu ikut-ikutan kerusuhan? Inilah yang paling kami banggakan Mas Agung ini. Kenapa tuh? Justru Mas Agung ini yang bisa melerai mereka. Pejuang Langit, saya jadi teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya dengar dari guru saya, bahwa mendamaikan orang yang berkonflik merupakan amalan yang luar biasa dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." Nabi SAW bahkan menyebutkan dalam sabdanya bahwa mendamaikan dua pihak yang berseteru nilainya lebih tinggi dari ibadah sholat, puasa, dan sedekah. Mas Agung, tadi kan udah cerita sedikit. Nah, sekarang saya mau tahu nih, ada cerita apa sih di balik sepeda ini sebenarnya? Ya, jadi awalnya itu tahun 2017 awal itu saya sudah parkir nih. Kita mau berangkat parkir itu,
Saya ketemu dengan rombongan bule yang dari Prawai Taman mau ke Kasongan karena mereka suka lihat kerajinan nih. Baik. Di depan saya itu ada satu yang tertinggal bulenya itu. Pakai sepeda Jawa juga itu. Kemudian tak tanyain kenapa, ternyata rantingnya putus. Nah, rantingnya putus, saya bilang saya bisa bantu, saya bantu. Setelah itu waktu itu rantai kebetulan di pasar saya kan banyak jualan rantai nih. Nah, teman-teman tak Kabarin. Tak kabarin, ada yang punya rantai nggak? Ada yang banyak nih, Tor. Akhirnya satu yang cocok kita pasangkan. Akhirnya bule itu, Mister itu ngasih uang saya $100 waktu itu, tahun 2017. $100? Iya, 2017. Saya masih ingat itu. Saya tolak halus karena saya yang bantu. Saya hanya bantu. Kemudian bule itu kaget, saya nolak pemberian dia. Saya sempat marah sih. Kenapa kamu tolak duit saya? Saya bilang saya niat bantu, Mister. Saya orang tidak punya, saya tidak butuh uang, tapi saya niat bantu aja. Nah, akhirnya waktu itu kita sambil nunggu teman-temannya datang, kita ngobrol di depan rumah saya. Waktu itu kan saya jual kayu bakar nih, kayu bakar yang waktu itu kayunya saya beli di tempat-tempat industri furniture itu, jadi kayu bakar yang bagus. Nah dia bilang, ini kayu bakar ini di tempat saya bisa menjadi suatu produk yang sangat bagus. Apa itu? Namanya wall panel. Saya nggak tahu tuh wall panel apa. Kemudian dari situ dia bilang, oke, karena kamu sudah nolong saya, saya akan membantu kamu. Selang 10 hari dia datang lagi. Temennya datang ke tempat saya, dia ngasih uang lagi $100 temennya. Saya tolak lagi karena memang saya niat bantu. Kemudian dari itulah si temennya Mister ini bilang, oke, kamu punya kayu bakar, saya lihat. Terus kamu bisa bikin ini enggak? Namanya wall panel, saya nggak bisa. Oke, kamu harus belajar. Saya ditantang bikin sampel waktu itu. Akhirnya dengan sangat terpaksa karena nggak punya modal, nggak punya mesin, saya akhirnya pinjem mesin teman-teman yang di anggota saya itu. Ada yang punya mesin circle, saya pinjem buat sampel, dibantu teman-teman. Akhirnya berhasil sampel pertama. Akhirnya langsung dikasih order. Baik. Order pertama itu senilai kurang lebih 15 juta. Allahu Akbar. Lagi-lagi jalur langit membuka keberkahannya. Pintu rezeki terbentang luas. Kesucian diri karena wudhu membuat hati Mas Agung semakin ikhlas. Dan dengan keikhlasan itu, ia dipertemukan dengan wisatawan mancanegara. Mas Agung benar-benar merasakan kebenaran sabda Nabi SAW. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, ternyata dari situ tuh kisah gimana Mas Agung bisa jadi eksportir sukses seperti sekarang. Amin. Luar biasa. Setelah jadi eksportir, Mas Agung nggak lantas berhenti berbagi manfaat. Keberhasilannya bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi jadi wasilah rezeki untuk orang lain. Beliau gandeng UMKM, usaha rumahan, agar ikut merasakan berkahnya bisnis halal. Masya Allah. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ano dari Jalur Langit. Siap. Masya Allah. Jadi Mas Rosyid ini mitranya Mas Agung. Iya, kita udah lama udah bermitra. Udah berapa lama tuh? Kau boleh tahu? 3-4 tahun nih Mas ya? 3-4 tahun. Jadi kita sistemnya syariah sebetulnya ekspor itu. Oke. Ya. Nah, saya pengen nanya nih Mas Agung. Kan Mas Agung kayaknya punya kapasitas untuk melakukan ini semua sendiri. Kenapa kok dibagi-bagi ke mitra-mitra sekitar gitu loh? Ya, sebetulnya memang bisa semua produksi sendiri ya. Cuman kalau bagi saya teman, sahabat, mitra itu adalah bagian dari saya. Kalau kita mau maju, majunya bareng-bareng. Ya, maju bareng-bareng, sukses bersama-sama. Insya Allah masuk surga bersama-sama. Masya Allah, luar biasa loh. Tujuannya masuk surga bareng-bareng. Ya. Terlepas itu suksesnya juga harus bareng-bareng. Ya. Ini awal dulu kita ekspor ini. Jadi inilah yang menjadi saksi bisu bagaimana saya bisa menjadi seorang eksportir dari tukang parkir. Masya Allah. Ya. Coba boleh saya lihat ya Mas Ya. Agung ya. Wah, awal mulanya kayu ini dengan membantu masangin rantai doang. Ya. Itu berapa waktu itu beli rantai bekasnya itu Mas Agung? Senilai 20.000. 20.000. 20.000 tapi sekarang berkah yang didapat nggak ternilai. Janji Allah dalam urusan rezeki memang gak main-main ya pejuang langit. Bermodal kebaikan dan ketulusan membantu orang lain. Seorang juru parkir yang hidup di pasar, sekarang jadi eksportir perabot rumah, kayu dan produk lainnya. Bisa tembus ke pasar Amerika, Australia, bahkan Eropa. Gak main-main. Tiap tahun, Mas Agung ekspor sampai 4 kontainer. Masya Allah.
Jadi setiap apapun kita, entah itu ngasih makan ayam, ngasih makan burung ataupun segala perbuatan, kalau saya tetap saya usahakan itu kita awali dengan bismillah, Mas. Oke. Iya, bismillah. Semoga lancar semuanya, semoga berkah gitu aja.